Iya, di keluar perawat digosipin meninggal lagi. Serius? Ini adalah episode ke-33. Ini spesial. Ini gini ceritanya. Ini lama nggak podcast. Kenapa joke Anda menghilang? Makanya pengen makan rujak dulu, Pak. Oh gitu. Ini bukan endorse anjing. Iya. Kalian nama aku nih Made Anggun Pramita. Anggun yang nyanyi tuh, yang sampo. Iya, Anggun yang ketawanya. Kenapa dapat ini, Pak? Kita kan mengikat semua jika bagus, Pak. Iya, karena kita kan bagusnya. 2044. Itu Jembrana udah jadi negara, Pak. Ini satu pertanyaan awal nih. Kakak Anggun ngapain di rumah? Gak ada ngapain, diam aja di rumah. Diam aja. Nonton drakor. Iya sih. Apa judul drakornya, Ngun? Hai Bye Mama. Hai Bye Mama tuh gimana ceritanya, Ngun? Kan orang itu punya anak. Awalnya dia hamil. Habis itu Yang ngentoti itu bapaknya. Lama banget. Saya udah terpancing. Pasti selain pelakor kan menghamili. Iya. Dan menghamili mama. Terus. dia tuh kecelakaan. Oke. Habis itu karena kecelakaan dia tuh belum sempet ngerawat anaknya. Dia udah meninggal waktu operasi. Intinya dia bisa hidup kembali. Suaminya siapa ini? Suaminya siapa ya namanya lupa. Terus kenapa dia bisa hidup kembali? Nah itu udah anehnya. Karena mungkin karena doa dari anaknya. ibunya dia. Katanya yang meninggal ibunya. Ibunya. Oh iya. Oh neneknya lah. Ya. Nenek si kecil ini. Iya. Terus dia hidup menjadi anaknya dia. Nggak jadi manusia, jadi ibunya dia. Tapi kan nggak ada yang tahu kecuali suaminya sama teman-teman. Hidup dari kubur maksudnya gitu. Iya. Kok bisa gitu loh. Jadi orang kan menebak-nebak gitu loh, ya kan? Pertamanya menebak-nebak. Matinya tuh udah lama kok lagi bisa hidup. Nah Itu loh, kok matinya udah lama. Ini sih dikasih kesempatan hidup selama 42 hari. Kalau dia nggak dapat tempatnya dia sebagai istri ya, sebagaimana mestinya Iya. dia meninggal lagi. Oh gitu. Nggak nyari tetesan, biasanya nyari gini, apa namanya, mutiara dari sini yang Nggak. murni gitu. Cuma nyari tempatnya dia aja. Tapi kenapa kita kok ngomongin drakor, Pak? Iya, mumpung dia suka drakor. Oh, iya. Biarpun kita enggak. Oh, Kita iya. tuh sebenarnya semi suka, Ngun. Oh yang semi ya? Anime hentai. Iya, masih pelajar apa udah kerja nih? Jadi tengah-tengah, pelajar enggak, kerja belum. Wah, di tengah-tengah ya? Kan mau lulus, Ah, kuliah belum dapat. Ya. Habis itu kerja tuh enggak. Oh gitu, ada 3 pilihan ya? Oh. Jadi berada di tengah-tengah. Ya, berarti benar-benar diem ya, nggak ada ngapain gitu. Ternyata Anggun nih cewek yang beda, men. Soalnya teman-temanku yang di sana cewek-cewek yang selama pandemi ini nggak ngapa-ngapain, man. Akhirnya mereka BO, Pak. Apa? Jual diri. Iya. Itu membahayakan tubuh, anjing. Tapi itu bermanfaat untuk ekonomi keluarga. Iya, tapi Ngun, sekarang corona ini kan sulit ketemuan gitu, Ngun. Ada cerita unik nggak di corona ini? Katanya mau cerita tentang corona, gimana? Kakaknya katanya. Iya sih. Kenapa? Ini kenapa? Iya memang berimpact banyak. Saya punya kasus corona soalnya, anjing. Oh. Dulu itu kan kasus besar, anjing. Oh iya. Itu. Blur gitu. Oh iya, gimana ceritanya? Aku juga penasaran. Iya, gimana, katanya dia kesini corona ini fuck. Ceritanya gini. Ini. Kakaknya Anggun kan jadi ABK. Nah, Oke. Dia kerja di kapal. Habis itu dia kan karena ada virus corona nih. Oke. Dia dipulangin lebih awal daripada jadwalnya dia. Dia dipulangin nih sama temen dia berdua. Banyak sih yang diajak tapi beda krunya dia kan. ya. Oh ya, pokoknya yang dari Jembrana lah ya. Enggak, banyak. Oh, Yang banyak. dari luar Jembrana Oh juga. gitu. Terus? Yang dari Bali tuh banyak. Di sana tuh dia nunggu lumayan sih lama. Sekitar 1 jaman lah. Kan Oke. karena nggak berani jemput kan. Iya. Dikira ada yang bilang di sana di bandara tuh katanya di karantina. Di karantina sama pemerintah sana. Oh ya, di makanya Bali. banyak yang nggak jemput ya. Ya banyak yang nggak jemput. Kan 2 jam nih perjalanan dari Jakarta ke Bali. Oke. 1 jamnya dia nggak jalan, nggak berangkat jemput dia ke sana. Lagi 1 jamnya baru dijemput. Akhirnya dia bilang nggak dia apa-apain di sini. Gini dia bilang, kau utang lantung di sini duduk gitu dia bilang. Nggak dia apa-apain no gitu dia bilang. Oh ya udah nih masih OTW udah deket tak gituin kan. Habis itu jemput dia pulang. Nah pas pulang temennya dia nih nggak ada yang jemput dari Melayu. Oh, ada satu lagi ya. Ya. Ini entar dulu. Ini jemput pribadi keluarga. Ya, jemput pribadi oke. keluarga. Belum ada jemput-jemput yang kayak Bis tuh gitu ya. belum. Oke, terus. Tak ajak lah teman yang di Melayu tuh. Tak ajak lah temen yang dari Melayu tuh pulang karena sekalian kan kasihan. Iya benar. Terus? Pulang, anterin dia ke Melayu, baru balik lagi ke Pergung kan. Disuruh Disuruh isolasi mandiri selama 14 hari. Oke. Selama 14 hari itu kan dia udah isolasi mandiri 11 hari di rumah. Oh 11 hari. Udah 11 hari dia nih di rumah. Terus kebetulan saudara nih ada yang menikah kan, ada hubungan Oke. keluarga menikah. Jadi semua ke sana kecuali kakak aja di rumah. Oh keluarganya Anggun ke sana. Sana tapi Selain kakak aja. kakak. untuk mengantisipasi gini. Iya, Omongan. omongan masyarakat. Nanti dia kesana bubar tuh nikahan. Gak jadi nikah.
Padahal udah ngundang ini Mang Ayu. Terus. Udah pas 11 hari nih, Ya. ditelepon lah sama pihak puskesmas yang ada di rumah. Oke. Disuruh Kak Okta tuh ke rumah sakit buat rapid test. Oke. Dites. Terus setelah di rapid test sama bapak yang nganterin. Rapid test ternyata hasilnya dia tuh negatif enggak, positif enggak. Oh, dua kemungkinan. Karena Apa katanya, Mbak? Namanya? reaktif. Karena kakaknya gitu kan takut jadinya kan karena keluarga yang ada di rumah kan dia sempat kontak sama keluarga di rumah. Habis itu ibu sama Anggun nyusul ke rumah sakit, dites dan hasilnya itu negatif bertiga tuh semua negatif kecuali kakak karena dia kontak sama dari Melayu kan. Udah di sana ternyata dia diisolasi di rumah sakit. Nggak tahu selama berapa hari, katanya dia mau di swab. Nah ini dah kan rapidnya tuh siang kan, malam kan udah pulang nih, udah bawain dia perlengkapan lah, baju ganti dan sebagainya. Habis itu ke rumah saudara lagi. Di sana ada yang nanyain kan, saudara sih nanyain, paman kan nanya dia mau nanya nih, tapi ada sesuatu yang dia dengar tuh nggak enak gitu loh di telinga. Makanya dia langsung nanya ya. Tapi dia nanyanya sopan kan, bahasa Bali nih kan dia nanya. Gimana? Pak tuh dengar dengar gosip yang nggak enak. Iya, gitu. katanya sih ini. Bener gak? Katanya kakak tuh positif gitu. Gitu kan Anggun. Iya. Masa tak gituin kan dia. Kaget. Anggun nggak sih tahu dia tuh positif. Tapi kok bisa orang-orang bilang dia positif kayak gitu. Sedangkan keluarga tuh nggak tahu gitu keadaannya dia. Kita bilang kan nggak tahu kan karena nggak tahu hasilnya Kak Okta masih dibawa sama petugas katanya. Kata Kak Okta gitu. Terus itu ntar malamnya ditelepon lah lagi sama paman yang di selatan utara rumah. Tanya dia, di sini dek gini, gimana kabar ini kok yang diupload cuma kakak, yang diupload cuma Anggun, ibu, bapak. Yang kakak mana hasilnya gitu dia ngomong. Oh, ditanya. Dia tuh nanya nyolot lagi. Anggun langsung nangis kan di sana. Gimana? Kenapa? Gimana maksudnya gitu kan? Anggun nggak terima gitu, udah panas kan, terus tanyain kayak gitu. Gimana maksudnya gitu kan? Sedangkan Anggun tuh lo nggak tahu kayak gimana sebenarnya. Gitu Anggun ngomong. Terus? Habis itu, mana hasilnya gini. Dia tuh katanya ke warung. Dagang yang di warung tuh ketika ngambil masker gitu waktu dia belanja gitu. Siapa belanja? Pamannya itu. Pamannya dia nanya. Oke, terus Tak bilang, nggak tahu ini hasilnya kayak gimana. Tak gituin kan biar nggak salah. Tunggu hasilnya aja nanti. Tak gituin dia. Lama banyak lah gosip-gosip nih. Banyak nyebar di pasar Tegal Cangkring, di Pos Santen. Pokoknya banyak. Sampai ke Lobrawa. Sampai mungkin. Di Lobrawa digosipin meninggal lagi. Serius meninggal. Semakin jauh malah semakin beritanya malah aneh. Sama dia di sana berapa hari? 2 mingguan atau? 2 mingguan. Pulang nih, waktu di sana banyak dengar gosip, pokoknya nggak enak. Jadi waktu itu tuh pengen stres pokoknya kan. Iya. Tekanan batin. Tekanan lah. Iya. Tapi untung banyak teman-teman yang ngejauhi, saudara-saudara yang jauh kan ngejauhin. Gitu ya. Iya, banyak saudara ngejauhin. Itu kan nambah berat. Iya, itu dah. Tapi untung ada teman-teman ya, geng lah dibilangnya. Nggak nyauhin dia? Nggak. Dia tuh kan karena isolasi mandiri, jadi bener-bener nggak keluar ke rumah, bener-bener diem banget di rumah selama 2 minggu. Lebih malah nggak berani keluar karena dengar gosip gitu kan. Terus dibawain makanan sama temen buat makan gitu. Pokoknya dibawain segala makanan lah sama teman-teman. Dia peduli, jangan dengerin kata orang gini gitu, dia ngasih semangat. Tapi sebenarnya tiap hari nangis, belum tidur nangis. Kakaknya keluar gimana terus masyarakat pasti kabur semua. Masa gitu? Iya. Maksudnya? Dia kan udah pulang nih, kan dijemput sama bapak, disuruh jemput sama pihak puskesmasnya. Awalnya gini kan, dari perawat kan temenan di FB nih sama perawatnya. Dek, besok kakaknya boleh pulang gitu dia. Serius, kakaknya Anggun tuh nggak tahu, cuma Anggun yang pertama tahu kan. Oh malahan? Iya, perawatnya malah ngasih tahu Anggun. Serius gitu, iya besok gini. Tapi setelah kayak rapat perawat dokter gitu loh, baru dia dipulangin. Tak kasih tahu kakaknya nih, udah malam sekitar jam 11. Kak, tak gituin kan bahagia. Kak, apa dek gitu dia bilang. Besok kakak besok boleh pulang gitu. Serius gitu dia ngomong. Iya serius, mau tak chat perawat dulu gitu, chat perawat. Terus dia bilang bener besok pulang. Nah pulang nih dia dijemput. Pas pulangnya kan ada orang kelihatan rumah di jalan nih, orang ngobrol. Ya rame lumayan lah. Keluar kakak dari mobil, semua lari. Satu tongkrongan itu lari semua. Semua lari masuk ke rumah. Dia ketawa langsung. Ngakak gitu dia ngomong. Tapi itu apa? Anggun tuh gimana perasaannya? Takut apa seneng? Waktu seneng kakak pulang. Iya, seneng kakaknya pulang, tapi seneng takut kakaknya dijauhin orang, Pak.
Iya. Tapi enggak takut ya, Nggak senang ya. takut, cuma seneng aja. Oh, senang. Oh. Terus waktu udah pulang, Mm. ada temen ngechat, Gun, bener nggak kakaknya meninggal, dibilang meninggal, denger gosip, kepap lah dia waktu duduk di bawah ngejengit dia, mati, nasi ngapu dek, seduk basang gitu dia bilang. Artinya Dia di rumah sakit tuh tetep bilang, dek kurang makan gitu dia bilang. Ada. Dikasih jatah cuma 1 gitu dia. Iya. Masa emang dijatah cuma 1? Ya maksudnya nasi tuh udah Oh. dia tuh kurang 1 gitu. Masa orang sakit. Berarti gini, sekarang udah normal biasa, udah Biasa. bergaul seperti biasa. Tapi dia jarang keluar sih, males dia keluar. Oh, mungkin masih ada isu gitu kayaknya. Iya. Saya heran tadi Pak, kok sampai ke diisukan meninggal gitu. Dia Iya. dari Pukutatan juga ada yang kena COVID tuh, positif tuh. Iya. Dibilang meninggal lagi dia. Itulah berita hoak yang ada di warung-warung, Pak, anjir. Semakin jauh tuh malah beritanya semakin aneh Pak. Iya. Itu mungkin di BB Agung itu mungkin beritanya udah, wah kakaknya Anggun udah 14 harinya gitu. Ya. Terus kakaknya Anggun juga di sana di Pukutatan tuh ada yang ada katanya yang dari Pergung Iya. main ke Putatan gitu. Cerita dia di sana kalau kakaknya Anggun tuh katanya ke rumah orang yang menikah tuh. Ke sana katanya gini minum-minum gitu dia bilang. Padahal kakaknya Anggun di rumah nggak Di pernah rumah. kemana. Oh iya, Iya. tadi tuh nggak ikut ya. Iya. Benar. Di sampai buatin status gitu nggak tahu diri lah pokoknya banyak. Iya. Kenapa keluar udah tahu gini. Sekarang udah biasa kan. Maksudnya gini, Pak. Sekarang ini stigma masyarakat udah gini. Udah biasa aja ya. Udah biasa, ada dua perspektif kayak gitulah. Semenjak jering. Ada dua kubu lah ya. Iya, dua kubu, ada yang Ya sekarang udah tahu karena kena masalah ini. Sekarang tahu mana yang benar-benar saudara, mana yang benar-benar teman. Oh. Kalau benar-benar saudara dia nggak bakalan jauh. Dijauhin. Yang benar-benar teman sampai bawahin makanan kan dia nggak berani masuk kan. Iya, Takut diginiin sama masyarakat, dibilang dia disuruh rapid terus baru bawa gitu doang. Iya. Dia taruh di gerbang, Gun aku bawa gini gitu ya kita ambil kalau dia udah pergi. Tapi sebenarnya gini, Ngun, rapid dan swab tuh beda jauh loh. Beda ya. Sebenarnya kan tahu Iya. kan, semua kan tahu kan Iya, gitu. iya. Makanya tadi kakaknya Angun itu kan belum mengglobal di Bali. Maksudnya gimana ya bilang? Itu belum ada penjemputan gitu, masih tabu di masyarakat kan. Ya. Oh iya Nah, masih. kita pun belum tahu dulu gimana metodenya untuk penjemputan pasien gini, pasien gitu loh. Karena rapid itu pengecekan cek darah. Oh gitu. Baik itu darah besar ataupun kecil yang setitik gitu. Iya. Dia tuh hanya melihat reaktif. Maksudnya gini, darah itu bisa reaktif. Itu pertama demam, Oke. kedua flu pun. Darah itu reaktif loh. Karena melawan bakteri-bakteri atau virus yang ingin masuk. Oke. Makanya darah jadi reaktif dan sel darah putih itu melawan virus itu gitu loh. Oke, iya. Ini saya sesuai teori ya. Oh iya. Kenapa pinter bedah gua? Ya sesuai mata pelajaran, Pak. Iya gitu. Makanya apapun ketika tes rapid Iya. dia itu dinyatakan reaktif, pasti dia sakit. Oh gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Saya pun sekarang tes rapid saya flu loh. Ini flu gini. Iya. Atau sakit kepala atau kenapa cedera apa itu pasti reaktif. Nah, ketika kita tes swab itu baru kelihatan ini bener-bener corona atau enggak gitu, Ngun. Apa yang temennya kakaknya Anggun terus gimana kabarnya? Udah boleh pulang duluan, dia pulang karena dia duluan mas. Mungkin capek dia bener atau pilek mungkin. Iya kan, kalau di global tuh namanya apa, jet lag. Jet Tahu kan? lag. Jet lag. Perpindahan antara gurun ke gini gitu maksudnya Oh kan? iya. Ya dia bilang gitu sih, Jet dia lag, capek banget. capek terus dia dicek ya reaktif dong gitu. Iya, bener. Masyarakat juga gini Pak, tidak ada salahnya untuk menjauhi kan Iya. protokolnya kayak gitu. Iya, soalnya Iya. perspektif orang kan kalau kena corona kan udah kayak matian gitu. Iya. Dia Menakutkan. takut mati berarti yang. Iya. Iyalah semua orang takut mati aja. Ya mungkin dulu tuh kurang edukasi. Sekarang berarti dulu nggak ada gini ya? Nggak ada penyemprotan di setiap desa tuh belum? Udah Disinfektan. Udah ada gitu? Udah. Berarti baru sih ya Baru berapa bulan banyak. peristiwanya. April. Oh April. Oh April. April, Mei, Juni, Juli. Sekarang Juli kan? Iya. 4 Besok. Oh besok Juli. 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu lah ya gitu. Jadi bagi masyarakat sekitaran rumahnya Anggun, Iya. jauhilah Anggun. Ya. Ini tadi Anggun udah klarifikasi tentang peristiwa yang asli gitu. Mungkin mereka yang dengar-dengar dari Gosip. teman-temannya gitu Iya. lebih tercerahkan loh lewat podcast ini. Iya benar. Tapi saya ingin bertanya pada Anggun, Apa? seandainya tetangga Anda kena COVID, apa yang Anda lakukan? Seandainya diduga COVID tetangga Iya. Anda. Baru Apa? diduga kan? Iya. Tanyain dulu dia bener apa enggak, gimana ceritanya lah, gimana dia bisa iya, kayak gitu, bener sebaiknya apa gitu. enggak. Iya. Jangan. Nanyanya tuh nggak harus ketemu kok,
bisa lewat chat kan ya. Benar. Yang penting kan nyampe aja sama Nyampe orangnya gitu. Jangan langsung menspesifikasi Ya, gitu. dia tuh positif gini langsung gitu. Iya, Nggak- benar. Jelek banget dengar. Kasian kan. Soalnya waktu itu tuh emang dijauhin gitu loh. Wih, kerasa banget ya. Iya. Tekanan juga tuh. Tekanan batin. Itu dibully di satu desa anjing. Kayaknya expose the comment. Saya dibully satu geng aja udah drop Oke Pak, kita akan mengajak Anggun untuk challenge. di kamar, tapi bergilir. Jangan. Bengkel, saya terus. Jangan, Oli. ntar harus digilir betul. Contoh 1, 2, 3. Gimana kesuaranya, langsung aja cek video ini. Dari Langsung Anggun. langsung. Iya, Bebas ya. iya. Salon, Lampu, eyeshadow, Catok, kaca, lipstick, gunting, lemari, pensil alis, pintu, wih, cepet. gaun. cat rambut. Cat kuku. Iya, itu kan salon. Iya kan masa nggak ada Enggak cat. salah pokoknya enggak. Kenapa? Enggak ada. Pedicure tuh enggak ada di sana. Anda memojokkan saya. Iya, pokoknya harus tahu. Oke. Ini adalah tempat yang eksklusif buat Iya, saya. cepet aja. Kamar mandi, Sampo, Kayu, sikat, sabun. odol, pasta. Sama. Sama pasta sama odol. Gimana Gus? Toko sepatu, sepatu, Penjual. sandal. suku sepatu. Kan ada sandal anjing Cika. Enggak ada. Toko sepatu, bukan toko aksesoris. Bukan toko peralatan kaki. Ya kan toko sepatu pasti Enggak semua. Sepatu. Sungai, Batu sungai, ikan, tumbuhan, orang mandi, air. ada Trans Studio Bali, Dagang. satpam, Ada eskalator maksud saya. lift, optik, Toko kue, toko pakaian, food court, tempat game, tempat makan, penjual tiket, roller coaster. satu, lantai, ruang darurat, Ada pemadam hydran tuh. Tadat gitu. Gak tahu. Story ngun. Ruang kelas, meja, guru, kursi, papan tulis, pintu, kapur, udah jendela. papan tulis, kapur. udah. belum, Iya udah, papan tulis. masa udah. Terima kasih Kak Anggun yang udah hadir di catatan kaki. Iya enggak. Oh iya, bisa Sama-sama. sebutin IG-nya. Nama IG-nya Anggun Pramita double I. Oke, saya Fania. Saya Gus Kris. Saya Anggun. Untuk diri dan harapan Anda, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Love you.